ว่าไงวัยรุ่นนั้นทุกอย่างมันมีค่าใช้จ่ายทั้งนั้นเหรอเว้ยกูบอกให้คุกเข่าลงจะสายไปขึ้นดูเอง Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Puek yang kala itu baru keluar dari rumahnya. Tujuan Puek sekarang yaitu untuk bertemu dengan pacarnya yang tinggal di kompleks sebelah. Diberitahu kalau Puek ini adalah mantan seorang petinju, namun semenjak ibunya tewas, Puek menjadi tidak fokus dan lebih memilih untuk meninggalkan dunia pertinjuannya. Puek tinggal di komplek kumuh yang di dalamnya dihuni oleh para gangster, pengedar barang haram, dan kupu-kupu malam. ห้ามพูดถึงแม่แบบนี้ห้ามพูดถึงแม่แบบนี้ Tak berselang lama, Puek berhenti di sebuah warung untuk membeli soda susu. Akan tetapi bersamaan dengan itu, tiba-tiba ada seorang pria yang menghina Puek. Awalnya, Puek masih bisa sabar menahan semua hinaan tersebut. Namun ketika orang itu menghina almarhum ibu Puek, ia pun langsung mencekiknya. Di waktu yang sama, datanglah pacar Puek yang segera memisahkan lalu berusaha membawa Puek dari sana. Sialnya, saat Puek hendak pergi, orang tadi malah mengatakan kalau saat ibunya masih hidup, si ibu goyangannya seru apalagi saat diranjang. Sontak hal tersebut membuat Puek semakin murka, lalu inilah yang terjadi. Akibat menghabisi orang tersebut, Puek harus menerima hukuman 10 tahun. Lalu ia pun langsung dibawa menuju ke penjara. Setibanya di sana, Puek dibawa menuju ke ruangan kepala sipir bersama dengan seorang tahanan baru bernama Andri. Diketahui kalau Andri ini merupakan seorang waria di kota Bangkok. Kemudian Puek dan Andri diinterogasi oleh kepala sipir yang menanyakan kenapa mereka bisa sampai masuk penjara. Puek mengatakan kalau dirinya telah menghabisi seseorang karena orang tersebut telah menghina almarhum ibu. Sedangkan untuk Andri, ia ternyata dituduh menjadi pengedar padahal dirinya sama sekali tidak pernah mengedarkan apapun. Mendengar itu semua, si kepala sipir hanya menyarankan agar mereka berdua berkelakuan baik di penjara ini. Dan ia akan menempatkan Puek dan Andri di sebuah sel bernama Blok A. Sebelum dimasukkan ke sel Blok A, terlebih dulu Puek dan Andri dipotong rambut hingga membuat kepala mereka masing-masing menjadi botak. Malam harinya terlihat Puek dan Andri yang sudah di dalam penjara tersebut. Diberitahu kalau sel Blok A dipimpin oleh seorang pria bernama Bear, ini orangnya. Bear adalah sosok pria kejam dan ia tidak akan segan menghabisi siapapun jika tidak menuruti perintahnya. Di sini Bear meminta tangan kanannya untuk membawa Puek dan Andri ke hadapannya karena mereka belum berkenalan. Saat dihampiri, ternyata Puek dan Andri sudah tidur hingga dengan kasar si tangan kanan membangunkan mereka berdua. Di sini yang terbangun hanya Andri saja, sedangkan Puek susah untuk dibangunkan. Kemudian si tangan kanan membawa Andri ke hadapan Bear sesuai dengan instruksinya. Bear menjelaskan kalau di dalam blok ini mempunyai aturan yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Yang pertama, para tahanan baru harus melayani semua kemauan Bear apapun itu. Dan jika menolak, maka orang tersebut akan dihajar habis-habisan oleh semua tahanan yang ada di sini. Kemudian Bear meminta Andri untuk menganunya karena sudah lama pedangnya tidak pernah diasah.
Andri yang kebetulan cukup mahir dalam hal itu, ia pun terpaksa melakukannya meskipun di hadapan para tahanan lain. Di tengah hal itu, Bear memerintahkan tangan kanannya untuk memberi pelajaran kepada Puek karena dari tadi ia hanya tidur saja. Alhasil Puek langsung dikeroyok oleh semua tahanan yang ada di sel blok A. Di hari berikutnya terlihat Bear dan semua anak buahnya yang sedang makan siang di kantin penjara. Masing-masing dari setiap blok pasti berkumpul di sana untuk mengisi perut mereka. Tak lama memperlihatkan kelompok tahanan dari sel blok B atau 2 yang sedang makan juga. Diberitahu kalau sel blok B dipimpin oleh pria bernama Alec dan wakilnya bernama Farang. Selang beberapa saat datanglah Puek yang mengambil makanan dengan kondisi wajah yang sangat babak belur. Ketika Puek akan mencari tempat duduk, tiba-tiba ia dihampiri oleh tangan kanan Bear yang langsung menendang makanannya. Sebenarnya di sini Puek sudah sangat geram dan ingin sekali melawan. Namun Puek terus mencoba bersabar sambil menahan emosi. Farang yang merupakan wakil ketua blok B merasa kasihan ketika melihat Puek yang diperlakukan seperti binatang. Tapi Alex sang ketua meminta Farang agar jangan dulu ikut campur karena itu bukan urusan mereka. Satu jam kemudian terlihat Puek yang sedang mandi bersama dengan para tahanan lain. Tak lama ia didatangi oleh Bear CS yang langsung mengerumuninya. Di sini Bear menjelaskan kalau mandi tidak gratis sehingga Puek harus membayar. Puek menjawab jika dirinya tidak mempunyai uang sepeser pun jadi harus membayarnya dengan apa. Bear mengatakan kalau begitu Puek cukup berlutut saja di hadapannya. Setelah Puek berlutut, Bear membuka sandal dan inilah yang ia lakukan. Kemudian Bear memerintahkan Andri si tahanan baru untuk melakukan tendangan kedua terhadap Puek. Namun Andri menolak karena ia tidak tega jika harus melakukan hal tersebut. Alhasil Bear pun balik menyerang Andri. Daripada terus disiksa, akhirnya Andri mau menuruti perintah Bear yaitu dengan menendang dadanya Puek. Kemudian Bear memerintahkan tangan kanannya untuk giliran menendang Puek. Dengan songong si tangan kanan langsung pemanasan sambil berkata kalau Puek pasti akan langsung memanggil ibunya. Mendengar kata ibu seketika membuat Puek emosi lalu dapat menahan tendangan si tangan kanan. Namun alhasil Puek langsung dikeroyok karena dianggap telah berani melawan. Tak berselang lama terlihat Puek yang masih tergeletak pingsan setelah dikeroyok tadi. Di sini Puek bermimpi tentang masa lalu yang manakala itu Puek sedang mengikuti perlombaan tinju remaja. Namun sayang lawannya jauh lebih berpengalaman hingga dapat menumbangkan Puek. Setelah itu, Puek pulang ke rumah dan langsung diobati oleh mendiang ibu. Si ibu sempat meminta Puek agar jangan lagi bertinju sebab itu hanya akan melukai tubuh Puek. Puek mengatakan jika ia tidak bertinju maka mereka akan makan dari mana. Puek berjanji suatu saat dia pasti bisa membahagiakan ibunya meskipun dengan cara apapun. Adegan kembali ke sekarang yang mana terlihat Puek masih pingsan di tempat mandi sebelumnya. Tak lama Puek diguyur oleh kepala sipir yang membuatnya terbangun. Si kepala sipir meminta Puek agar cepat berbaris di lapangan karena tahanan yang lain sudah berkumpul.
Setelah kepala sipir pergi, datanglah Andri yang memberikan sebutir jeruk kepada Puek. Andri meminta maaf karena tadi ia terpaksa harus menendang Puek atas perintah dari Bear. Puek pun sangat mengerti dan ia pun tidak mempermasalahkannya. Setelah itu, Andri duluan pergi ke lapangan sementara Puek akan memakan dulu jeruknya. Setibanya di lapangan, Andri malah dihajar oleh Bear karena ia tahu Andri sudah menolong Puek. Andri dihajar habis-habisan, namun untungnya Puek datang dan langsung menantang Bear untuk berduel. Saat perduelan itu akan terjadi, Farang si wakil ketua Blok B langsung maju ke depan lalu meminta Bear agar berhenti. Farang mengatakan jika Puek telah babak belur jadi tidak sepadan kalau ia harus melakukan perduelan. Farang bersedia untuk berduel dengan Bear dan jika ia menang maka Puek dan Andri harus pindah ke sel Blok B. Di waktu yang sama, Alex sang ketua Blok B maju lalu meminta Farang agar minggir karena ketua harus berurusan dengan ketua. Di sini Alex berhasil membuat kesepakatan dengan Bear yang mana dia boleh membawa Puek asalkan tidak dengan Andri. Bear melakukan hal tersebut karena sebenarnya ia tidak berani jika harus berduel 1 lawan 1 melawan Alex. Malam harinya terlihat Puek yang sekarang sudah tinggal di sel Blok B. Tak lama ia didatangi oleh Alex dan Farang yang bertanya kenapa Puek belum tidur. Puek malah balik bertanya kenapa mereka mau menolongnya. Alex mengatakan kalau ia tidak suka melihat orang disiksa terus-menerus seperti Puek. Berbeda dengan Andri yang mana ia akan aman selagi Andri masih mau melayani Bear. Pada akhirnya Puek berterima kasih dan mulai sekarang ia berjanji akan mengabdi kepada Alex dan juga Farang. Kemudian Alex meminta Puek agar beristirahat dan besok ia akan mengobati wajah Puek. Di sisi lain memperlihatkan Bear yang sedang menyiksa Andri karena ia tidak mau melayaninya. Lalu Bear meminta Andri agar tidur tanpa alas supaya Andri hidup seperti binatang. Singkat cerita memperlihatkan Puek yang semakin dekat dengan Alex dan juga Farang. Mereka berdua adalah sosok pemimpin yang sangat baik hati serta mempunyai jiwa solidaritas tinggi. Berbeda jauh dengan Bear karena ia adalah sosok pemimpin yang kejam, licik, dan tidak berkeperimanusiaan. Beberapa hari kemudian, Puek dibesuk oleh pacarnya. Terlihat Puek yang sangat bahagia karena ia begitu merindukan pacarnya itu. Namun sayang, kedatangan si pacar ke sini bukan untuk sekedar menengok, melainkan memberi kabar kalau dirinya sudah dijodohkan dengan laki-laki lain. Si pacar meminta maaf karena ini semua adalah kemauan orang tuanya. Sedangkan si pacar tidak bisa menunggu Puek yang entah kapan bisa bebas dari penjara. Mendengar hal tersebut, Puek hanya bisa menangis sambil memohon agar si pacar membatalkan perjodohannya itu. Tapi si pacar menolak lalu bergegas pergi meninggalkan Puek. Saat keluar dari ruang besuk, Puek melihat Farang yang sedang berkelahi dengan Bear dan 2 anak buahnya. Sontak Puek langsung menolong Farang hingga inilah aksinya. Keributan itu harus terhenti setelah petugas meniup peluit darurat. Ketika mereka semua tiarap, datanglah Alex yang tiba-tiba ikut tiarap persis di pinggir Bear. Alex bertanya apa sebenarnya yang Bear inginkan dan kenapa ia selalu membuat keributan dengan kelompok Alex. Bear mengatakan kalau ia ingin berperang dengan kelompok Alex untuk bisa saling menghabisi. Pada akhirnya Alex menyetujui tantangan dari Bear lalu mereka sepakat akan berperang di hari Sabtu mendatang. Malam harinya terlihat Andri yang sedang tidur lalu dibangunkan oleh tangan kanan Bear. Andri dipaksa untuk melayani si tangan kanan sambil ditonton oleh para tahanan lainnya.
Andri yang menganggap dirinya bukan waria murahan tentu menolak perintah dari si tangan kanan. Akan tetapi si tangan kanan memaksa sampai ia nekat melakukan macam-macam. Pada faktanya di setiap penjara memang sering terjadi hal seperti ini termasuk di Konoha sendiri. Setelah itu si tangan kanan mempersilahkan tahanan lain jika ingin melakukan hal yang sama dengannya. Pada akhirnya Andri digilir oleh para tahanan lain tanpa adanya lagi rasa berkeprimanusiaan. Singkatnya terlihat Andri yang hanya bisa tergeletak lemas. Tak lama datanglah Bear si tangan kanan dan satu anak buahnya yang langsung mengeluarkan pisau cutter. Entah apa yang akan mereka lakukan, namun mereka menggerus pisau cutter itu sampai menjadi serpihan kecil. Di hari berikutnya terlihat semua tahanan yang sedang makan siang di kantin penjara. Tampak juga di sana Alec yang sedang menikmati makan siangnya bersama dengan kelompoknya. Seperti biasa, Alec dan Farang selalu ramah, bahkan mereka tak sungkan memberikan makanannya di saat ada anggota yang merasa kurang. Tak lama, tiba-tiba Andri menghampiri Puek lalu merebut makanannya. Andri langsung memakan semua makanan Puek yang membuat Puek bertanya apa yang terjadi. Setelah itu, Andri memegang lehernya sambil muntah darah. Saat Alec melihat hal tersebut, seketika langsung menyadari kalau ini semua pasti adalah perbuatan Bear. Alec meminta Puek agar tidak usah menolong Andri karena bagaimanapun Andri sudah tidak bisa tertolong. Ternyata mulut Andri telah dimasukkan bubuk cutter oleh Bear yang membuat tenggorokan dan organ dalamnya rusak. Mengetahui itu semua, Puek langsung mendatangi kelompok Bear yang sedang asik makan. Sempat akan terjadi keributan, namun Puek berhasil ditahan oleh Farang. Kemudian Alec datang lalu mengatakan kalau Bear adalah manusia kejam yang hanya berani kepada orang lemah. Alec sudah tidak tahan ingin segera berperang melawan Bear, jadi sebaiknya mereka majukan saja peperangannya menjadi hari Jumat. Dengan senang hati Bear menyetujuinya karena ia juga sudah tidak tahan ingin membantai kelompok Alec. Keesokan harinya, tepat di hari Jumat, terlihat Alec dan kelompoknya yang sedang mandi. Alec yang melihat Puek terus cemberut, lantas ia bertanya apakah Puek masih tidak terima dengan kematian Andri. Puek menjawab ya karena ia sudah menganggap Andri seperti saudaranya sendiri. Alec lanjut mengatakan kalau hari ini mereka akan berperang dengan kelompok Bear, jadi Puek bisa melampiaskan seluruh amarahnya nanti. Siang harinya terlihat Alec CS yang sedang menunggu kedatangan kelompok Bear untuk perang di lapangan. Mereka semua sudah tidak sabar ingin mengalahkan kelompok Bear agar tidak ada kekejaman lagi di penjara ini. Tak berselang lama datanglah Bear dan kelompoknya hingga Alec CS langsung bersiap. Dirasa semuanya sudah siap, mereka langsung memulai peperangan dan kita lihat aksinya. Di tengah pertempuran, sebetulnya kelompok Alec lebih mendominasi. Namun sayang, Bear menggunakan cara licik hingga ia dapat menusuk perut Alec beberapa kali. Di waktu yang sama, datanglah para petugas yang membuat semua tahanan langsung tiarap. Sang kepala sipir sempat menghajar sebagian dari mereka dengan pentungan. Lalu mengancam akan menambah hukuman 10 tahun jika mereka berani melakukan peperangan lagi. Malam harinya ketika para tahanan Blok B tertidur, Farang sempat bertanya kenapa Alec tidur menggunakan selimut padahal cuaca sangat panas. Puek yang kebetulan tidur di samping Alec, ia pun langsung meraba tubuh Alec dan ternyata ia sedang demam tinggi. Kemudian Puek membuka baju Alec dan ia dibuat terkejut ketika melihat luka tusuk. Farang langsung membangunkan semua tahanan lalu meminta mereka agar memeriksa setiap kantongnya siapa tahu ada obat. Sedangkan untuk Puek mencoba memeriksa luka Alec yang ternyata sangatlah parah.
Tak ada cara lain, akhirnya Puek hanya bisa berteriak sambil memanggil petugas berharap mereka datang untuk mengobati Alex. Namun meskipun sudah dipanggil beberapa kali, tidak ada satupun petugas yang mau datang. Tak lama, Alex yang sedang sekarat meminta Puek agar berhenti memanggil sebab itu percuma. Lalu Alex juga memerintahkan semua tahanan lainnya supaya tidur kembali. Kemudian Puek mendekati Alex dan memintanya agar bertahan. Alex menjawab sepertinya malam ini akan menjadi malam terakhir dari hidupnya. Alex hanya ingin Puek dan Farang membalaskan dendamnya kepada Bear karena semua ini dilakukan oleh Bear. Setelah itu, Alex meminta Puek dan Farang agar tidur di samping menemani Alex di sisa-sisa akhir hayatnya. Tak berselang lama, Alex pun menghembuskan nafas terakhir sambil dipeluk oleh Farang dan juga Puek. Pagi harinya, Puek dan Farang mendatangi Bear yang sedang mandi. Mereka langsung menghajar beberapa anak buah Bear yang mencoba menghalangi. Dengan songong, Bear bertanya kenapa mereka datang hanya berdua dan apakah Alex sudah berpindah alam. Dengan penuh emosi, Puek menantang Bear untuk berduel 1 lawan 1 dengannya sampai di antara mereka ada yang koit. Tentunya Bear menerima tantangan Puek, namun ia ingin perduelan itu menggunakan pisau dan perduelannya akan dilakukan sore ini di dalam toilet penjara. Tak berselang lama, terlihat Puek yang ditemani oleh Farang sedang mengasah pisau. Farang sempat bertanya kenapa Puek ingin berduel dan tidak berperang saja. Puek mengatakan kalau berperang kemungkinan besar mereka akan dihentikan oleh petugas sebelum menghabisi Bear. Sedangkan jika melakukan duel, ia mempunyai kesempatan besar untuk menghabisinya. Singkat cerita, sore harinya Puek, Farang, dan para anak buahnya sudah menunggu kedatangan Bear di toilet. Tak lama datanglah Bear bersama para anak buahnya juga. Di sini Farang meminta agar tidak ada yang berkelahi selain Puek dan Bear, sedangkan mereka semua cukup menonton saja. Dengan senang hati, Bear setuju lalu terjadilah perduelan. Di tengah perduelan, Puek sempat tergores pisau di bagian lengannya. Namun dengan jurus tinju yang selama ini ia miliki, Puek dapat membalikkan keadaan sampai membuat Bear tidak berdaya. Tangan kanan Bear sempat ingin membantu, tapi Farang langsung turun tangan lalu mengingatkan agar tidak ada yang ikut campur dan jangan melanggar perjanjian. Kemudian Puek segera menghabisi Bear dengan mengunci lehernya sampai koit. Setelah Bear koit, datanglah para petugas yang langsung mengamankan mereka semua. Dua jam kemudian terlihat Puek dan Farang yang dipindahkan ke sel isolasi karena dianggap telah memicu keributan termasuk telah menghabisi Bear. Singkat cerita, mereka didatangi oleh kepala sipir yang langsung memberikan makanan. Lalu si kepala sipir menjelaskan jika sekarang adalah hari terakhir Farang dan Puek ditahan di penjara ini. Karena sebentar lagi mereka akan dipindahkan ke penjara yang lebih kejam dan dipenuhi kriminal kelas kakap. Tentu saja semua itu sebagai hukuman untuk Puek dan Farang yang sudah terang-terangan menghabisi tahanan lain yaitu Bear. Puek sempat bertanya bukankah Bear juga telah menghabisi Andri dan Alex, lalu kenapa sebelumnya ia tidak ditindak? Si kepala sipir menjawab kalau Bear melakukan hal tersebut dengan sangat rapi dan tidak ada satupun orang yang bisa menjadi saksi. Selang beberapa saat, Puek dan Farang pun dipindahkan ke penjara lain.
Mereka berdua sudah ikhlas menerima takdir dan siap akan menjadi penguasa lagi di penjara selanjutnya. Tamat. Bagaimana menurut kalian? Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Bray Movie.